Flavies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng pete. Wah, ini bakalan jadi menu favorit untuk akhir pekan ini. Rasanya itu enak banget, apalagi nanti kita tambahkan juga pakai teri. Jadi enak, gurih, dan juga wangi banget. Pokoknya pecinta pete wajib merapat ini. Yang tadi aku beli petenya itu masih seger, terus petenya juga melanus-melanus banget kayak gini Flavies. Ini boleh utuh-utuh kayak gini, ataupun misalnya Flavies mau belah juga boleh banget. Kalau sudah dikupasin semuanya, ini kita sisihkan, terus kita akan siapkan teri. Nanti terinya dicuci sampai bersih. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah, yang keriting, dan juga ada yang rawit. Ini kita pakai yang banyak, biar nanti pedes, terus ada petenya. Wah, enak banget pokoknya. Bawang putih, bawang merah jangan lupa ya, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti terinya mateng dan juga kering. Kalau sudah kering seperti ini kita angkat, terus kita sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng teri nggak apa-apa, biar gurih. Tapi ini karena kebanyakan, jadi nanti aku kurangin aja. Nah, kita gongsong-gongsong. Nah, ini aku sengaja blendernya itu nggak halus banget ya, biar nanti tampilannya itu lebih cantik gitu Flavies. Nah, ini akan kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng dan juga berminyak. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Flavies di rumah aja. Terus kita masukkan terinya, masukkan petenya, aduk-aduk. Nih kalau aku maem pete lebih enak, lebih seneng itu masih yang meletus gitu di maemnya, jadi sebentar aja masaknya. Tapi kalau misalnya nanti Flavies, aku lebih suka pete yang mateng, ya boleh aja, nggak apa-apa dimasaknya, berarti lebih lama. Nah, ini udah gini aja kalau bagi Flavi Kasih, warnanya masih cantik banget, terus di maemnya juga masih kemeletus banget. Nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini mulai dari suami, anak-anak, orang tua semua suka sama lauk yang satu ini. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jengkol lombok hijau yang enak banget. Ini jengkolnya tadi sudah direbus selama kurang lebih 1,5 jam. Ini sudah empuk banget dan sudah terkelupas dari kulitnya. Kemudian ini mau kita potong-potong atau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini Flavies, biar nanti maemnya lebih gampang. Kemudian kalau misalnya sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai teri asin. Kalau misalnya Flavies nggak ada teri jenis yang kayak aku pakai hari ini, bisa pakai jenis yang lain, ataupun mau pakai ikan asin jambal itu juga enak banget, atau ikan asin gabus ya enak banget. Ini jangan lupa nanti direndam air supaya nanti nggak terlalu asin. Nah, sekarang kita siapkan untuk sambal hijaunya ya. Ini ada lombok hijau gede, kemudian tomat, bawang, brambang. Kalau misalnya Flavies mau tambah pedes banget, boleh tambahkan rawit yang hijau yang kecil-kecil itu loh. Kalau sudah direbus, di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan giling. Flavies bisa pakai chopper kayak aku pakai hari ini, ataupun Flavies juga bisa pakai ulekan kalau mau. Ini udah selesai kita giling. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu terinya sampai nanti terinya mateng. Kemudian kalau sudah mateng dan sudah agak kering, ini kita sisihkan aja. Kalau misalnya Flavies mau angkat dulu ya boleh, kalau mau langsung disisihkan ya boleh. Dan sekarang kita akan goreng jengkolnya. Nah, goreng jengkolnya itu nggak usah lama-lama banget, Flavies nanti malah alot lagi. Sebentar aja gorengnya.
Ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah agak mateng, tapi jangan sampai yang kering banget ya. Kemudian baru kita akan cemplungin sambal hijaunya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan aduk-aduk biar nanti kegoreng dengan terinya dan juga dengan jengkol. Nah, di sini biar nanti makin wangi Flavis, aku mau tambahkan lagi godong jeruk. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih seger lagi, tambahkan perasan jeruk nipis ya boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan gula pasir, kemudian garam. Garam sedikit aja karena tadi terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita akan gongsang-gangseng sampai nanti udah tanek banget kayak gini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga akan tambahkan teri dan juga petai, jadi makin mantep lagi. Kita siapkan cabai, di sini ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan siapkan brambangnya. Kita nggak perlu bawang ya, cukup brambang aja. Ini brambangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita sisihkan. Kemudian kalau untuk cabenya itu nanti kita giling aja. Nah, di sini kita siapkan juga ada pete. Ini masih seger banget ya, petenya hijau terus melenus-melenus. Kemudian di sini kita juga siapkan lagi ada teri. Nah, di sini nggak ketinggalan dan wajib ada kita pakai terasi. Sekarang kita akan giling cabenya. Aku pakai chopper aja, bagi Flavis yang nggak punya bisa juga pakai ulekan juga boleh, ataupun pakai blender tapi jangan terlalu halus ya. Kemudian ini biar nanti gampang aku potek-potekin. Sekarang kita akan giling. Kalau sudah digiling, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terasinya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sampai nggak mau goreng ya boleh dibakar, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah wangi kita akan angkat. Sekarang kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya nanti nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, yang penting sudah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nggak usah diganti Flavis ya. Jadi biar nanti makin sedap, minyak gorengan bekas goreng terinya kita pakai untuk gongsong sambelnya nanti. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu brambang yang sudah tadi kita iris-iris. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin cabai yang sudah tadi kita giling. Kemudian kita aduk-aduk lagi, gongsong sampai nanti wangi. Nah, di sini kita tambahkan lagi air, kemudian terasinya kita masukkan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi sampai nanti sambalnya itu wangi banget dan sampai mengeluarkan minyak lagi. Kalau sudah mengeluarkan minyak lagi, di sini baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada pete dan juga ada terinya. Aku suka banget kalau pete itu masih kelihatan meletus gitu habis pada saat kita pakai nasi. Jadi aku taruh petenya di bagian belakang. Tapi kalau misalnya Flavis yang suka petenya lebih matang, ya nanti dimasukkan di lebih awal. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini tinggal kita ngambil nasi, terus kita tambahin sambelnya, ada tempe gorengnya, ada jangan beningnya, wis jan enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep serundeng. Tapi hari ini serundengnya akan kita isi pakai teri dan juga tempe. Pertama-tama di sini kita siapkan, di sini aku pakai kelapa yang sudah diparut. Cari kelapanya yang agak muda ya. Jadi kalau bikin serundeng enaknya yang muda. Kalau yang tua itu nanti dia rodok kasap dan juga manisnya itu kurang.
Nah, di sini kita siapkan bahan isiannya. Aku pakai tempe. Biasanya kan kalau Fluffy kasih bikin serundeng itu pakainya daging sapi. Nah, hari ini kita akan isi pakai tempe dan juga teri. Ini cocok banget untuk Fluffy yang nggak suka dengan daging sapi. Ini tempenya akan kita potong-potong memanjang tipis ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi teri. Atau misalnya Fluffy mau pakai jenis ikan asin yang lain juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita pakai jahe, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun mau pakai blender juga boleh. Wis, nggak apa-apa. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti kecoklatan, tapi nggak usah sampai yang kering banget karena nanti begitu dicemplungin ke serundengnya, tempenya aku pengennya itu rada gabus-gabus gitu. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy. Ini sudah matang, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng teriknya. Nah, ini teriknya tadi sudah dicuci bersih. Sebelum dicuci direndam sebentar pakai air panas biar nggak terlalu asin banget. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng dan kering seperti ini. Kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Ini minyaknya nggak usah diganti, pakai minyak yang ini aja biar nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai dan juga laos. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Setelah ini kita akan masukkan kelapanya. Nah, proses ini tuh memang agak lama kalau bikin serundeng ya, tapi Fluffy harus sabar. Kemudian ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, juga penyedap rasa. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini perlu diperhatikan apinya itu kecil aja, jadi memang harus benar-benar sabar banget. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini benar-benar nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Kemudian masukkan cabai rawit atau cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian teriknya dan juga tempenya. Kemudian aduk-aduk lagi sebentar. Nah, ini hasilnya. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini masakan bisa awet seminggu walaupun nggak dimasukkan ke kulkas ya. Kalau misalnya Fluffy mau lebih lama lagi boleh masukkan ke kulkas. Nanti kalau mau maem tinggal masukkan ke microwave ataupun mau digongsong sebentar di wajan itu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi liwet rice cooker. Ini versi orang Jawa Barat. Kalau versinya orang Solo itu beda lagi nasi liwetnya. Ini aku siapkan berasnya sebanyak 1 kg ya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Ini bumbunya kita pakai bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang atau bawang merah. Ini kita pakai rada banyak ya supaya lebih gurih nanti. Ini bawangnya juga cuman kita potong tipis-tipis. Setelah ini tambahkan lagi, kita akan pakai serai. Ini serainya kita geprek aja biar lebih wangi nanti ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam. Dan juga kita pakai cabai rawit yang bungkulan ya. Ini aku pakai yang merah dan juga hijau biar warna-warni aja nanti. Kemudian sekarang kita akan masukkan beras yang sudah dicuci bersih ke dalam rice cooker. Tapi bisa pakai rice cooker merek apa aja. Kemudian di sini kita akan tumis brambang, bawang sampai nanti harum. Kemudian baru kita akan cemplungin lagi. Tadi ada cabai, daun salam dan juga ada daun serainya. Kita akan tumis lagi, biarkan nanti semuanya harum banget. Setelah ini kita akan angkat, langsung kita akan cemplungin ke dalam berasnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi. Di sini kita pakai kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk juga boleh. Itu nanti rasanya enak banget. Kemudian garam dan juga kita tambahkan lagi airnya. Nggak perlu pakai santan ya, cukup pakai air aja. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Nah, untuk takaran airnya nanti Fluffy bisa sesuaikan aja dengan berasnya Fluffy di rumah ya. Kadang setiap orang kan berasnya beda-beda jenisnya. Kemudian sekarang kita akan masak. Sambil nunggu masak, di sini kita akan tambahkan
lauknya di sini aku mau goreng tempe. Ini tempenya sudah aku bumbuin tadi pakai bawang dan juga garam. Ini akan kita goreng sampai nanti matang dan warnanya kuning kecoklatan. Ini warnanya cantik banget ya. Kemudian sekarang kalau misalnya sudah matang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Ini kalau di tempat klarifikasi itu yang namanya tempe tahu, wis jan enak banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng. Di sini aku mau tambahin teri ya. Ini terinya sudah dicuci bersih. Kemudian di sini kita akan goreng. Ada beberapa orang yang bikin nasi liwet terinya dicemplungin ke nasinya langsung juga ada, tapi hari ini mau aku pisahin aja. Kemudian ini kalau sudah matang, udah kering dan warnanya kecoklatan seperti ini akan kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan tengok nasinya tadi sudah matang. Wah, ini aromanya harum banget ya begitu dibuka. Kemudian di sini kita akan aduk rata supaya nggak gumpal. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, ini mumpung masih anget banget, aku mau langsung aja makan. Sini kita akan langsung siapkan di meja makan ya. Ini kita totok di piring. Ini rasanya enak banget, apalagi kita akan tambahkan lauk-lauk tadi. Tadi kan kita pakai ada teri ya, teri, tempe, dan juga di sini aku mau tambahkan lagi lalapan. Nanti aku mau pakai pete. Flavis bisa juga pakai lalapan sesuai dengan selera Flavis, misalnya pakai jengkol atau pakai selada, itu juga boleh banget. Kemudian di sini aku tambahkan lagi lalapan timun. Jangan lupa lagi kita taburin pakai berambang goreng. Wah, ini udah menu komplit yang enak banget untuk akhir pekan kita nanti bersama keluarga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asam yang enak, yang gurih, yang seger, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan bahannya. Di sini kita pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anak-anak banget kalau jagung manis. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai labu siem atau walu jipang kalau di tempat Flavikasi. Kemudian ini mau kita potong-potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis. Sakjane itu nggak harus sayur asam tuh nggak harus pakai kubis, ada juga yang pakai godong sok, terus juga ada yang pakai melinjo segala, itu juga boleh banget. Hari ini Flavikasi nggak pakai, Flavikasi pakainya kubis. Kemudian kita tambahkan juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya kita potong-potong rodok panjang aja. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin bumbu sayur asamnya yang gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ulekan, kemudian kita siapkan ada lombok merah keriting. Ini wajib pakai lombok merah keriting ataupun lombok merah besar. Ini supaya nanti lebih gampang untuk nguleknya, lomboknya kita potek-potek dulu kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan kemiri Flavis biar nanti buket. Terus juga kita tambahkan bawang berambang. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus kayak gini, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan dulu jagungnya. Tambahkan juga ada godong salam, asem, kemudian gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kuahnya tuh udah seger dan juga buket banget. Ini kita biarkan nanti sampai jagungnya mateng dan kuahnya juga udah enak. Kalau sudah enak kita aduk-aduk. Nah, di sini baru kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada labu, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada kubis. Ini mau kita cemplungin semuanya. Karena sayur-sayuran itu kan sebentar banget matang Flavis. Ini begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih nggak berapa lama kita angkat. Nah, biasanya kalau udah sayur-sayurannya kayak gini, masuk nggak aku tutup Flavis supaya nanti warna sayurannya itu tetap cantik. Kalau kita tutup, nanti sayurnya itu jadi pucet gitu Flavis. Nah, ini sudah mateng, ini aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget.
Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget, tempe goreng sreng, ikan asin, sambal terasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak, yang simple banget. Pertama-tama kita siapkan buncis, kemudian buncisnya mau kita potong-potong. Jangan lupa tadi bagian ujungnya sudah dibuangin ya. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini untuk bahan ini kita mau pakai putren. Putrennya kita potong-potong, boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong kayak gini juga boleh. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan juga bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai bakso sapi. Kalau nggak ada bakso sapi bisa pakai bakso ayam ataupun mau pakai dada ayam boleh, atau misalnya Flavis mau pakai fish cake atau bakso ikan juga boleh, atau misalnya Flavis mau pakai udang itu juga boleh banget. Rasanya sama-sama enak banget Flavis. Nah ini harganya hari ini bakso sapi ya wis tak kasih bakso sapi aja. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini untuk bumbunya kita pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Terus kita tambahkan juga di sini mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita mau iris-iris. Udah ini aja, tapi hari ini nggak pakai cabai ya. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang dan juga bawang bombaynya. Kita gongsong dulu bawang putihnya, lalu masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi biar nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Rasanya belakangan aja ya. Ini kita masukkan buncis dan juga putrennya. Kita masak, aduk. Kita akan masak sampai nanti buncis dan juga putrennya setengah matang. Kalau sudah setengah matang, baru nanti kita akan masukkan baksonya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, tambahkan garam, gula, lidah perasa dan juga sedikit merica. Ini mau kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi sedikit air supaya nanti bumbunya itu lebih merata gitu Flavis. Kita aduk-aduk. Nah ini mau kita masak sampai nanti matang. Nah, ini tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih agak tulis-tulis boleh, atau misalnya mau buncisnya lebih empuk ya boleh. Disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya sudah matang, udah enak banget, udah gurih. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam ini cocok banget juga untuk Flavis yang nggak suka pedas karena kita nggak pakai cabai ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pindang tongkol kuah santan yang enak banget. Ini tadi sudah aku potong kecil-kecil, tapi jangan terlalu kecil banget, takutnya nanti hancur. Nah ikan kayak gini Flavis ini sudah ada rasanya, sudah ada rasa gurih dan juga asinnya ya. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Pertama-tama kita siapkan lombok, lomboknya yang merah. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga ada bawang merah, ada kunir dan juga ada jahe, kencur, kemiri. Kemudian tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai tomat, yang aku pakai yang hijau dan juga ada yang merah. Bagian ujungnya dibuang ya, kemudian kita potong kasar kayak gini. Kemudian selain ada tomat, di sini juga kita akan tambahkan lagi ada lombok hijau. Tapi ini pakainya yang besar Flavis, nanti biar tampilannya itu makin cantik banget, aromanya juga makin sedap. Kalau misalnya ada cabai yang rawit hijau, itu utuh-utuhan juga boleh dicemplungin. Di sini juga kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya boleh digeprek ataupun diiris-iris. Jangan lupa pakai daun salam. Kalau sudah, kita siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Nah ini biar nanti pada saat goreng tuh minyaknya nggak meletup-meletup. Biasanya aku tambahkan sedikit tepung terigu ataupun tepung beras.
ataupun tepung pati itu juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan goreng ikannya. Gorengnya itu sebenarnya nggak usah sampai yang kering banget Flavis, karena ikan tongkol pindang ini kan sebenarnya sudah mateng, jadi gorengnya sebentar aja, nggak usah sampai yang lama-lama banget. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Dan ini wajan bekas untuk goreng ikannya, nggak usah dibuang, kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti wangi ya. Nah ini juga jangan lupa tambahkan lagi laos dan juga daun salamnya, kita gongsong-gongsong bareng. Nah ini kunci utama dari masakan ini, bumbunya itu harus benar-benar mateng dan juga tanek supaya nanti nggak langu. Kemudian kalau sudah mateng baru kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk-aduk sebentar, kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santan seger Flavis, jadi nanti rasanya tuh lebih enak, seger, gurih, terus ada manis-manis gimana gitu kalau pakai kelapa yang seger. Kemudian tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula ya boleh, kalau misalnya Flavis juga mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian ini mau kita masak sampai nanti kuahnya tanek, enak. Dan misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan lombok hijau dan juga tomatnya. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal tunggu mendidih. Kalau misalnya nunggu udah mendidih beberapa saat, kita akan angkat. Nah hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya enak banget, dan warnanya juga cantik banget ya. Ini udah cocok banget kita untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis misalnya aku masak sore terus paginya masih ada, itu nanti diangetin untuk sarapan tuh enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tongkol lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang pepek, pokoknya bumbunya nggak boleh pelit kalau mau bikin lauk yang satu ini. Pertama-tama kita siapkan pindang tongkolnya. Kemudian untuk bahan lainnya aku mau tambahkan terong. Nih terongnya satu aja karena gede banget. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa motong-motongnya memanjang kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flavis mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, jangan lupa direndam dengan air biar nanti nggak kemelirun. Kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai cabai hijau yang besar, ini masih segar banget, baru metik dari ladang tadi. Kemudian tambahkan rawit hijaunya, bawang, brambang. Kemudian kita akan giling menggunakan chopper, tapi juga bisa ngulek kalau mau ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus kayak gini, artinya kecincang maksudnya, kita sisihkan dan kita siapkan lagi tomat hijaunya. Ini tomat hijaunya mau aku potong tipis-tipis saja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah bagi Flavis yang pengen kalau goreng terong tuh sampai matang tuh masih ungu, caranya itu minyaknya itu harus bener-bener panas banget baru dicemplungin terongnya. Nah ini Flavis kasih rada ngelamun niki, rada kemerahan setitik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan siapkan minyaknya. Ini kita tambahkan tepung terigu sedikit biar nanti nggak meletus-meletus banget pada saat goreng pindang tongkol. Kadang-kadang Flavis mesti suka ngalamin juga kan kalau misalnya goreng pindang ataupun goreng ikan asin ataupun goreng ikan itu kan suka meletus-meletus. Nah itu caranya tambahkan tepung terigu sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita akan pakai minyaknya ini untuk gongsong bumbu sambalnya, tapi tadi tak kurangin biar enggak kebanyakan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar nanti makin aromanya wangi banget. Di sini mau aku tambahkan lagi godong jeruk, kemudian garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah di sini juga aku tambahkan tadi ada gula pasir biar nanti pedesnya itu enggak nyenggrak banget. Kemudian kita akan masak sambalnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini kalau rasa sambalnya udah enak, udah gurih, udah
Nyenengin banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin ikan tongkolnya dan juga terong-terongnya kita akan cemplungin. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini apinya agak dikecilin dikit Fluffy, biar nanti bumbu sambalnya itu rada ngeresep ke ikannya dan juga terongnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini Fluffy. Ini udah mateng. Rasanya enak banget, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau udah layaknya kayak gini nih bakal ngabisin nasi anget yang banyak banget. Apalagi nanti Fluffy mau tambahkan tempe goreng sering makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget, dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Fluffy nggak ada, bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung cemplungin gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Fluffy nggak ada daun bawang, juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Fluffy nggak punya daun pisang, mungkin Fluffy tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah matang, cuman aku maunya bener-bener tanek banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini, biasanya nggak sekaligus maem ya Fluffy. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukin kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah, kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya keluar asapnya tuh makin banyak. Kalau bisa nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Fluffy. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini mumpung masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Fluffy di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini? Ini cantik banget dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem, itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget, karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Fluffy Kasih namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Fluffy yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger, ataupun ikan cakalang yang masih seger, ataupun pakai tuna juga itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir, kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget.
Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah ini kalau goreng ikan tongkol gini rodo menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja, ini sudah cukup kita gorengnya. Kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Nih Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin rasa masakan yang enak, yang murah meriah. Kita mau bikin masakan tempe dan juga tahu. Ini nanti enak banget karena kita mau pakai bumbu rica-rica ya. Jadi bukan cuma daging yang bisa dibikin rica-rica Flavis, tempe tahu juga enak banget dipakein bumbu rica-rica. Pertama-tama kita siapkan dulu tempenya. Ini tempenya mau kita potong, tapi potongnya agak gede-gede Flavis karena nanti kita mau rebus pakai bumbu yang lama biar nanti bumbunya ngeresep. Terus biar tempenya juga nggak hancur kalau kita potongnya gede-gede kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tahu putih. Ini tahunya juga mau kita potong-potong, motongnya jadi 4 bagian aja. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Pakai merica, bawang merah, bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabai merah keriting. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan. Tambahkan minyak, kalau sudah panas kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Jangan lupa apinya dikecilin ya, supaya nanti nggak cepat gosong dan bumbunya tanak Flavis. Tambahkan juga daun salam, serai, dan juga ada lengkuas. Kita tumis lagi, kalau misalnya sudah wangi, sudah tanak, aromanya udah enak banget. Baru di sini kita akan masukkan gula, garam, penyedap rasa, masukkan tahu dan juga tempenya sekalian. Ini nggak perlu digoreng, langsung aja masukkan ke dalam bumbunya seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, kita tambahkan lagi kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kalau kecap manis sudah masuk, baru di sini kita tambahkan lagi air. Nah ini di awal masakan kita pakai apinya besar aja, kita aduk-aduk. Nanti kalau misalnya sudah mendidih seperti ini apinya kita kecilin, kita masaknya yang lama Flavis, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah ini kita tambahkan juga ada lombok rawit yang sudah tadi dipotong-potong, biar nanti makin pedes lagi. Nah ini kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep dan kuahnya rodok susut. Jadi nggak boleh susut banget, masih ada nyemek-nyemeknya gini Flavis. Wah ini enak banget.
Sekarang kita sajikan di meja makan. Ini kuahnya aja enak banget dimakan pakai nasi fluffy, apalagi kita tambahkan tempe dan juga tahunya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu telur kecap yang enak banget. Di sini kita akan pakai tahu putih. Ini aku pakai tahu putih yang tawar ya. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Kalau sudah dibelah-belah, kita sisihkan, kita siapkan telur. Ini tadi telurnya sudah tak rebus Fluffy. Terus sekarang mau kita kupas kulitnya. Kalau sudah dikupas kulitnya semuanya, kita sisihkan juga. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tahunya. Dan kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan sudah berkulit gitu Fluffy. Nanti pada saat dimasak itu nggak gampang hancur. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini mau kita balik. Kita goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga kecoklatan dan membentuk kulit. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi telurnya. Jadi bukan cuma tahunya yang kita goreng, tapi sak telur-telurnya mau kita goreng Fluffy. Ini kalau goreng telur harus agak hati-hati karena suka ngepluk-ngepluk minyaknya. Nah, ini gorengnya kalau sudah kecoklatan seperti ini nih mau kita angkat. Dan sekarang kita sisihkan dan kita akan bikin untuk bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng tadi. Cuman dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan minyaknya. Ini mau kita gongsong-gongsong, kita tumis ini sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada daun salam, biar nanti makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan tahunya, telur-telurnya kita masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita bolak-balik. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai kecap manis, terus kita juga tambahkan garam, gula. Kalau saya habis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya efektif di rumah aja. Kemudian tambahkan air. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilkan biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau dirasa sudah mateng, kuahnya sudah rodok nyemek-nyemek. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng telur puyuh yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telur puyuh. Ini tadi sudah direbus dulu Fluffy. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Pokoknya cari telur puyuhnya yang masih seger supaya nanti lebih enak dan juga dikupasnya lebih gampang. Kalau sudah, kita sisihkan, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong. Aku motongnya agak gede-gede gini, Fluffy, tapi kalau misalnya nanti Fluffy mau kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Pokoknya sasae Fluffy di rumah. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan lagi namanya kerupuk krecek Fluffy. Atau ada yang bilang juga kerupuk rambak. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas supaya nanti kerupuknya itu lembek. Kalau sudah lembek nanti disaring. Kalau sudah disaring, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, lupa satu lagi nih Fluffy yang nggak boleh ketinggalan. Ada pete. Ini rasanya kalau Fluffy Kasih wajib ada. Tapi kalau misalnya nanti Fluffy di rumah nggak mau pakai pete ya wis nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya cukup gampang, tinggal cemplung dalam minyak panas, aduk-aduk. Kemudian kalau sudah dirasa sudah matang, kita sisihkan.
Nah, untuk bumbunya nih semuanya kita rebus ya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ataupun pakai chopper. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu. Siapkan wajan dan minyak. Ini aku pakai bekas goreng kentang tadi ya. Ini mau kita aduk-aduk dan kita akan tumis sampai nanti nggak bau lagi Fluffy, nggak bau langu lagi. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kalau bumbunya udah enak banget, baru kita masukkan telurnya, sak kentang-kentangnya, sak kerupuk kreceknya. Ini mau kita aduk-aduk nih wajannya sampai nggak muat Fluffy, karena masaknya tuh banyak. Ini kalau Fluffy kasih tuh sekaligus masak tuh banyak karena keluarganya tuh banyak. Nah, ini kita mau aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita masukkan peteknya. Karena aku pengennya kalau maem peteknya nanti masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan. Bagi pelapis yang sukanya peteknya lebih mateng, masukinnya di awal aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini aja pelapis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Dan langsung kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!